Ya, saya Muhammad Faikru Mustafa, absen 18. Oh, udah ada. Saya Dimas Jagapan itu Nur absen 10. Assalamualaikum, nama saya Rian Alvin Sani Kurniawan, nomor absen 26. Halo. Perkenalkan, nama saya Ruslan Adian Wijayanto, absen 28. 5, 4, 3, 2, 1, close the door. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Kembali lagi di podcast yang gak kalah dengan podcast sebelah. Kembali lagi dengan aku nih, Muhammad Faik, dan di sebelah saya ada Dimas Yoga. Ya kan? Ini gimana kabarnya, Mas? Baik Mas, baik. Baik ya. Kali ini kita akan membahas tentang sejarah perlawanan rakyat Padri. Ya. Sebenarnya perang Padri adalah salah satu perlawanan rakyat pada masa kolonialisme Belanda. Dimulai pada konflik antara dua kelompok, lalu berkobar menjadi perlawanan kepada kolonial Belanda. Ya. Gimana pendapatnya tentang perang Padri, Mas? Ya, perang Padri ini bisa dijadikan apa? Seperti ajang Belanda untuk menaklukkan Indonesia. Kan Belanda sulit menaklukkan Indonesia. Jadi dia menempel seperti Benalu itu, Mas. Jadi Belanda ini ikut ke kaum adat, dimintai tolong oleh kaum adat. Nah, ini juga sebagai kesempatan, maka Belanda libas aja, Mas. Terus Provokator gitu. ya bisa jadi itu ya, Mas. Ya seperti itu, Mas. Terus akhirnya terjadilah peperangan saudara, tapi Belanda ikut di dalamnya. Jadi ada tiga belah pihak, tapi ada dua kubu. Yang satu kaum adat dengan kaum Belanda, dan satunya kaum Padri. Nah, itu terjadi peperangan sampai akhirnya mereka sadar, terus bersatu melawan Belanda, Mas. Itu terjadi pada tahun berapa? Itu sekitar tahun 1803, Mas. Saat tiga haji dari Mekah kembali ke Minangkabau, Mas. Sampai terakhir itu apa berakhirnya? Berakhirnya tahun 1838, Mas. Berarti 35 tahun ini. Ya bisa ya, udah. Nah, kurang lebih 35 tahun, Mas. Latar belakang kok bisa terjadinya perang Padri ini gimana? Jadi dulu itu yang saya tadi, Mas, ada tiga yang kembali dari haji di Mekah itu, Mas. Ya. Nah, itu haji miskin, haji ya yang salah satunya itu haji miskin itu ingin membenarkan syariat-syariat, perilaku syariat-syariat Islam itu, Mas. Yang melenceng. Ya, ingin membenarkan. Terus Harimaunan Salapan itu setuju, Mas. Akhirnya menggandeng juga kaum adat itu, Mas. Tapi kaum adat masih melakukan mabuk, misalnya mabuk, terus sambung ayam, dan masih berbuat maksiat yang lain, Mas, yang melenceng dari agama Islam. Ingin membenarkan. Nah, itu tetapi tidak ada kesepakatan. Akhirnya kaum Padri marah dan terjadilah peperangan itu. Ya, saya dengar tadi kan ada dua kelompok lah dari Nusantara yang berkonflik tuh kan. Ya, kaum adat dan kaum Nah, itu Padri, Mas. pemimpin dari dua belah pihak itu siapa ya? Ya, pemimpin dari Padri itu yaitu apa? Harimaunan Salapan. Ya. Dan yang dari kaum adat kaum adat itu Sultan Arifin. Di pemimpinnya Harimau Salapan dengan Sultan Arifin ya. Itu yang pertama. Ya. Mas. Perang Padri. Perang Padri ini terbagi jadi 3 periode, Mas. Oh. Ya. Yang pertama itu terjadi selama 10 tahun dari 1815 sampai 1825, Mas. Ya. Nah, selanjutnya di periode kedua itu terjadi selama 5 tahun, kurang lebih 5 tahun. 1825 sampai 1830. Nah, yang terakhir ini terjadi selama 8 tahun. 1830 sampai 1838. Yang terakhirnya itu 1838, walaupun akhirnya dimenangkan oleh pihak Belanda. Tapi pihak Belanda itu susah payah itu, Mas. Ya. Menangnya susah payah. Kronologi ya terjadinya itu bagaimana kejadiannya perang Padri ini sama periode? Ya, tadi latar belakangnya sudah saya jelaskan ya, Ya. Mas. Nah, itu berlanjut, Mas, perang antara dua kelompok. Tapi sampai 1833 itu bisa dikatakan itu masih perang saudara, karena masih sama-sama Nusantara ya, Mas. Saudara, ya. Nah, itu sampai akhirnya rakyat adat, kaum adat Ya. itu keluar karena kalah di kerajaan Pagaruyuh. Itu keluar dari ibu kotanya, melarikan diri. Akhirnya minta bantuan ke pihak Belanda. Nah, dari pihak Belanda setuju
Tapi itu ada apa? Udah di batunya mas, ada keinginannya. Ada keinginan. Embel-embel lah. Ya itu. Akhirnya terjadilah perangan itu, tapi kaum Padri sendiri dengan kaum adat dan VOC Belanda itu. Ya itu. Kan perang ini terjadi dengan pihak Nusantara dan Belanda kan. Ya, mas, pertamanya itu dari pihak Padri Ya melawan Belanda sama pihak adat. apa? Nah, terakhir Oh, setelah bersatu. Ya. Ya. Ada tokoh-tokoh lah yang terkenal yang memimpin dari kedua belah pihak. Ya. Nah, dari lokal sendiri ini pemimpinnya siapa aja? Ya, yang paling terkenal itu di perlawanan terakhir itu ada di uang 5.000 mas. Oh. Tahu nggak mas? Ya, Imam Bonjol. Ya, bener mas, Imam Bonjol. Yang paling terkenal. Ya, Imam Bonjol itu salah satu paling pemimpin besar Ya. yang terakhir juga mas. Jadi ada saat Imam Bonjol sudah menyerahkan diri, sudah terima Belanda, nah itu sudah mundur, perlawannya udah tidak terlalu kuat gitu mas, sudah melemah gitu. Selanjutnya tokoh yang lainnya juga. Tokoh ada mas dari kaum adat tadi, Ya. Sultan Alifin, ya, dan dari Belanda sangat banyak mas. Salah satunya yang saya kenal itu Gubernur Jenderal Van der Bos mas, Oh, yang tapi gagal melawan saat menyerang Menaklukkan. Benteng Bonjol itu gagal, jadi digantikan oleh Gubernur Jenderal yang lain mas. Lalu siapa pemimpin yang berhasil menaklukkan benteng? Dari Belanda itu mas. Ya, Ya, dari Belanda itu yang berhasil memimpinnya itu Dominique Jasque de Arenas mas. Memang Yang susah, ya itu yang susah mas. Ya, Ya. ya. Yang Akhirnya berhasil. akhirnya itu pun ada kekuatan penyokongnya mas. Jadi pihak Belanda kan sudah kewalahan, Ya. sudah 3 kali serangan gagal ya, ini ketiganya ini. Ya, terus pasukan-pasukan dari Jawa, dari Madura dan sekitarnya dan dari Batavia itu terus bertubi-tubi datang tuh mas. Pasukan artileri pakai meriam itu datang mas, hujan peluru, benar-benar hujan peluru itu mas. Di bentengnya sangat kuat lah. Ya, Benteng Bonjol itu sangat kuat mas. Akhir dari perang Padri ini bisa berakhir. Akhirnya itu dalam serangan ketiga ini ya mas, setelah serangan pertama dan kedua itu gagal, yang kedua hampir berhasil tapi berhasil diusir lagi. Nah itu yang ketiga berhasil membunuh keluarga Tuanku Imam Bonjol. Akhirnya Tuanku Imam Bonjol beserta beberapa pengikutnya keluar mas dari benteng Bonjol itu. Akhirnya menjauh dari benteng sampai akhirnya Imam Bonjol menyerah kepada sekutu mas, kepada Belanda. Pemimpin yang terbesar yang sudah kalahkan itu perangnya berakhir, di rakyat pun mundur. Ya bisa dikatakan seperti itu mas, tapi tidak benar-benar berakhir, masih ada serangan tapi kecil mas, enggak besar seperti sebelumnya karena pemimpinnya itu sudah bertahap dan terakhirnya itu benteng terakhir ya dari kaum Padri dan kaum adat yang sudah bersatu itu juga sudah diruntuhkan. Nah, di situ berakhirnya mas, sudah berakhir. Setelah perang Padri ini berakhir, kan? Ya. Dampak apa yang menyebabkan misalnya banyak mayat lah, banyak yang mati lah Ya banyak mas, kan dari korban. kan banyak pembakaran, ya. peperangan kan, dari sebuah peperangan pasti ada korban jiwa mas. Itu sangat banyak terjadinya korban jiwanya, sangat banyak mas. Dan dari material seperti rumah, jalan-jalan gitu rusak mas, karena meriam dan kena tembakan, pasti sekitar-sekitarnya itu rusak mas. Di Minangkabau itu rusak mas. Oh gitu ya. Dan juga mas, misalnya amunisi kan, kedua belah pihak pasti memiliki amunisi. Sebuah senjata kan harus memiliki amunisi, meriam harus memiliki amunisinya juga. Nah itu sampai akhirnya kepepet itu mas, kan sebelum perang ini berakhir itu ada perjanjian mas, seperti geseran senjata sampai pihak Belanda sudah fokus kepada perang Padri ini, baru dilanjutkan lagi dan Belanda melanggar perjanjian. Sebelum perjanjian ini Belanda kan terbagi kekuatannya, ada yang melawan di Jawa seperti perang Diponegoro, nah, yang sisanya ada yang di lainnya mas. Nah itu masih belum fokus sampai akhirnya Belanda menarik semua pasukan fokus ke perang Padri. Nah Belanda melanggar perjanjiannya itu sampai terjadi perang besar. Itulah ya akhir dari perang Padri ini.
Ya. kesimpulan yang dapat diambil ya, kesimpulannya yang intinya berawal dari konflik antara dua kelompok lalu menjadi udah melawan ke kolonial Belanda dan ya, berakhir ditangkapnya Imam Bonjol. Mungkin segitu aja ya pembahasan tentang sejarah Perang Padri ini. Ya, terima kasih ya telah menyaksikan podcast yang tidak kalah dengan podcast yang lainnya. Terima kasih telah menyaksikan. Baik. Meski Perang Padri harus menelan banyak nyawa, tapi tentu ada hikmah di balik semua itu. Kesepakatan antara kaum adat dengan kaum Padri dengan adanya konsensus bersama adat Basandi syarat Basandi Kitabullah, yang berarti adat bersendi syariat dan syariat bersandi kitab Allah. Kaum adat bersedia kembali kepada Islam dan meninggalkan praktek judi, mabuk, dan sabung ayam yang bertentangan dengan Islam. Bersatu melawan Belanda, nilai-nilai Islam sangat kental di Minangkabau sampai sekarang. Belanda sangat banyak mas, salah satunya yang saya kenal itu Gubernur Jenderal Van der Bos mas, yang tapi gagal melawan saat menyerang Benteng Bonjol itu gagal, jadi digantikan oleh Gubernur Jenderal yang lain mas. Yang berhasil menaklukkan benteng tersebut siapa pemimpinnya? Kalau saya baca-bacanya mas, ini kronologi perang ini ada terbagi menjadi 3 periode mas. Ya. Pertama, kedua, hingga 3. Ya. Nah, itu periode pertama itu seperti apa? Walah. Selamat datang di podcast